Selamat datang kembali. Nah, gini. Jadi sekarang hari ke-2.
saya dibagi dua, berarti kalau setengah jam saya kira-kira jam 10 saya baru bisa. Kita cek tiket, ternyata tidak ada tiket yang available atau tersedia di jam saya pulang. Artinya kan paling nggak saya pulang sore sampai Surabaya bisa naruh tiket lah, pagi langsung ke lanjutan lagi. Itu tidak ada, jadi saya harus mengingat 1 hari lagi. 14 pulang, 14 pagi pulang, pukul setengah 12 siang jam saya pulang jam 7 di Jakarta jam 8, di jam setengah 10 sampai bandara jam setengah 11, setengah 11 sampai jam setengah 1, sekitar setengah 1 saya sempat makan jam 2 tepat saya langsung berangkat ke Pacitan naik motor. Jadi jam 7 pesawat sampai jam setengah 10 ke jam 11 ini yang pulang sekarang berangkat tadi. Pada tanggal 13 saya tersedia sudah siap. Selang 2 minggu berikutnya, berarti kira-kira tanggal 2 puasa saya ceritakan lulus saya ceritakan lulus kebetulan juga di pekerjaan di Pacitan juga selesai, tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi saya izin untuk mampir dan memberikan di PLT Pacitan sebalang. Belajar dari kesalahan, bukan belajar dari kesalahan, belajar dari pergi dan pulang dengan pesawat tidak pakai bagasi ya, lihat antrinya, lalu loading docknya, bagasi antri bagasi buat pesawat, banyak orang-orang ruwet. Pada akhirnya saya tidak memutuskan naik pesawat. Sudah saya hitung perhitungan dari bagasi ataupun pesawatnya ataupun taksi online-nya itu hingga sampai hotel itu kira-kira bisa menghabiskan 2 juta. Maka opsinya tinggal 2 nih, travel ribuan atau naik bis sekitar 600 sampai 800 ribuan. Kalau naik travel adalah sudah pasti sampai di jalan dan akan selesai membosankan selama kurang lebih 20 yang sudah saya ceritakan sebelumnya, 20 jam setengah. Saya memilih untuk naik bis. Hanya ada 3 armada bis yang tersedia dari Pandaan dari Jawa Timur ya, Surabaya, Pandaan ke Lampung. Harapan saya agar Mas Surya Indah harganya hampir semua
jika teman-teman memperhatikan atau menonton video saya sebelumnya, kalau saya pulang menggunakan bis Akrapovic. Itu yang awalnya sampai 5 jam kalau rumah itu menjadi 8 jam lebih ya kan. Jadi saya sudah tidak memakai Akrapovic. Terus yang kedua adalah Harapan Jaya. Harapan Jaya itu terkenal karena saya sudah melihat kenyataan di depan mata saya. Jadi saya tidak memakai Harapan Jaya karena ya waktu saya perjalanan Pacitan sendirian itu bisnya agak kurang, akhirnya pilihan ketiga aja. Pilihan ketiga itu rasanya pengalaman naik Rosalia itu cukup menyenangkan bagi saya, karena tempat itu enak, terus cepat, termasuk cepat, yang awalnya 21 jam menjadi 20 jaman lah, anggap aja 20 jam, karena harus antri di Bakahuni dan harus antri di Merak. Itu dua itu aja. Kalau dua pelabuhan itu tidak antri mungkin kira-kira 20 jam. Lalu mungkin teman-teman sadar, kok bisa kecelakaannya gitu. Jadi karena saya sudah menyatakan lolos tadi dan sudah mendapatkan pandangan bahwa saya harus naik apa dan harus tinggal di mana sementara ini ya, maka pada tanggal 22 saya memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan di kita. Saya pulang pada tanggal 22 jam setengah 6 pagi dengan jalan yang sudah diberitahu oleh kakak saya lewat mana. Saya mengikutilah jalan itu dengan tidak berhenti selama beberapa jam, kurang lebih 2-3 jam. Saya tidak berhenti dari Pacitan, dari Sudimoro ya, ke Domko, ke Pantenko, Panggul, pokoknya tiga wilayah itu saya hanya lewati dengan kurang lebih 75 menit berhenti. Terus lanjut hingga saya niat hatinya adalah istirahat di Tulung Agung atau Kediri. Pilihannya itu antara istirahat di Tulung Agung atau Kediri, karena sudah dua saya anggap etapa pertama. Nah, sebelum masuk etapa pertama, ternyata piringan cakram ring bagian belakang memiliki pengunci berupa baut L ke ban. Jadi baut L itu mengunci cakram ring 94. Salah satunya itu lepas, kendor yang mengakibatkan memakan pangkot atau memakan tempat cakram tersebut, sehingga tidak bisa jalan, kegerus akhirnya tidak bisa jalan. Saya tidak membawa kunci L pada saat itu, capek minta ampun, harus menunggu beberapa jam, setengah jam untuk nunggu mekaniknya, 1 jam lah nunggu mekaniknya, 1 jam. Dan karena sudah capek dan mekaniknya kesuwen, apa bahasa kesuwen itu terlalu lama menghabiskan waktu, akhirnya saya ke bengkelnya langsung pinjam kunci L, saya kencengin semua bautnya, serasa sudah aman, tapi badan rasanya capek karena diem dan belum makan pada saat itu, belum makan untuk mengisi tenaga ke etapa berikutnya. Harusnya kan etapa berikutnya mengisi tenaga kan, karena pagi sudah sarapan untuk etapa pertama. Nah, untuk etapa kedua ini kan harusnya sarapan nih, etapa checkpoint 1 ini.
Jadi dari 0 ke checkpoint 1 ini kan sudah makan sarapan, checkpoint 1 ke checkpoint 2 paling tidak ngopi-ngopi apa pulang. Dari ke checkpoint 1 dari 0 ke 1 ini harusnya makan. Sayangnya karena urusan motor nggak makan. Jadi saya akan harusnya dari sini saya langsung mempercepat waktu ke etapa kedua. Di situlah saya makan. Nah, dalam perjalanan menuju etapa kedua ini, saya ambil di jalur kanan. Jadi menuju setelah ke Tulungagung ke Diri, Papar kan. Papar saya ambil jalur kanan. Saya ambil kanan gini ya, kanan. Jalan kanan. Mau menyalip truk di ekornya ini. Nah, ternyata truknya itu ke kanan. Saya belum habis memotong menyalip ini, dia ke kanan. Das. Mau menyalip sesuatu di sini, tapi nggak tahu ini apa. Pokoknya ke kanan. Das. Saya kebalik ke kiri. Jadi setir saya yang saya korbankan setir, bukan badan. Dan pada akhirnya ya setirnya yang rusak. Badan saya aman-aman saja. Tapi ya agak linu-linu kita aja sih, ben kira harus selesai. Jatuhlah saya di situ. Kalau saya ngegas sulit, makanya saya memutuskan untuk ke puskesmas dulu. Paling tidak luka saya tidak terlalu kotor dan tidak terlalu perih, dibersihkan. Akhirnya dari Papar ke Jombang. Kenapa saya milih Jombang? Karena tidak memungkinkan lagi lah kalau lulus. Harusnya saya makan di situ, karena nggak jadi makan. Akhirnya saya ke Jombang untuk istirahat lagi. Di Jombang saya berhenti karena hujan juga, menunggu hujan. Setelah itu pulang. Kira-kira harusnya adalah membutuhkan waktu 6 jam jadi 8 jam. Capek iya, harus ngurusin paket. Karena semasa saya bekerja, saya tidak pernah ngirim paket ke rumah karena tidak mungkin ada orang di rumah. Jadi saya mengirim paket ke rumah teman saya. Setelah itu persiapan untuk berangkat ke Lampung yang sudah saya ceritakan di episode sebelumnya. Di hari kedua ini ya kebetulan hari Sabtu, jadi ya beginilah hidup menunggu hari Senin. Kalau dilihat dari Google Map, di tempat saya tinggal menuju ke TKP itu membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 50 menit. Minimal harus berangkat jam 6:30 dari sini. 6:30 lebih gak apa-apa lah. Jam 7 kurang. Jam 7 lah, jam 7 kurang seperempat itu better. Jam 7 kurang. Iya, pokoknya 6:30 sampai jam 7 kurang seperempat harus berangkat. Karena 50 menit nggak bisa kukira-kira. Dan saya nggak tahu medan sini. Ya, kalian tahu sendirilah. Dari berita-berita yang sudah sering kalian tonton di televisi atau di internet tentang Lampung, jalannya, budayanya, ya tahu sendirilah. Makanya itu merabanya sulit, orang-orang di sini merabanya sulit. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton D2. Semoga besok D3 bisa ada perkembangan lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe,
YouTube channel ini, jangan lupa follow IG saya. Bye bye.